Momen emosional mewarnai akhir pekan Moto3 Asen 2026. Setelah mengalami insiden di lintasan, Veda Ega Pratama langsung kembali ke area pedok untuk menjalani evaluasi bersama tim. Di tengah suasana yang masih dipenuhi rasa kecewa, sebuah momen menarik justru mencuri perhatian banyak orang. Tak lama setelah tiba di pedok, seorang wanita muda berambut pirang terlihat menghampiri Veda. Dengan raut wajah penuh perhatian, ia menyapa dan memberikan dukungan kepada pembalap muda Indonesia tersebut. Keduanya terlihat berbincang singkat sebelum wanita itu meninggalkan pedok. Momen tersebut sontak menjadi sorotan para penggemar yang berada di sekitar pedok. Banyak yang mengabadikan kejadian itu dan membagikannya di media sosial. Tak sedikit yang memuji dukungan yang diterima Veda setelah mengalami insiden di lintasan. Terlepas dari momen tersebut, fokus utama Veda tetap tertuju pada proses pemulihan dan persiapan menghadapi balapan berikutnya. Dukungan dari tim, keluarga, dan para penggemar diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pembalap muda Indonesia itu untuk kembali tampil kompetitif pada seri-seri selanjutnya. Kehadiran sosok yang memberikan semangat di tengah situasi sulit menjadi pengingat bahwa di balik kerasnya persaingan Moto3, dukungan moral juga memiliki arti penting bagi seorang pembalap. Para pendukung Veda pun berharap ia segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di lintasan. Di tengah rasa kecewa usai insiden yang dialami Veda Ega Pratama di Moto3 Asen 2026, sebuah momen menghangatkan hati terjadi di area pedok. Seorang wanita muda terlihat menghampiri Veda dan menyampaikan kata-kata penyemangat. Meski hanya berlangsung singkat, gestur tersebut tampak memberikan dukungan moral kepada pembalap muda Indonesia itu. Veda menyambut sapaan tersebut dengan senyum dan berbincang sejenak sebelum kembali bergabung dengan tim untuk melakukan evaluasi. Momen sederhana itu menjadi perhatian para penggemar yang berada di sekitar pedok dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bagi seorang pembalap, dukungan setelah mengalami hasil yang mengecewakan atau insiden di lintasan tentu memiliki arti tersendiri. Kehadiran seseorang yang memberikan semangat dapat menjadi motivasi untuk bangkit dan kembali fokus menghadapi tantangan berikutnya. Veda Ega Pratama menutup sesi latihan Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Asen dengan menempati posisi ke-20. Hasil tersebut memang belum cukup untuk mengamankan tiket langsung ke Q2, namun perhatian publik justru tertuju pada momen yang terjadi setelah sesi berakhir. Seusai kembali ke area paddock Honda Team Asia, Veda tampak didatangi seorang wanita muda asal Belanda. Kehadirannya langsung menarik perhatian sejumlah penggemar dan kamera yang berada di sekitar paddock. Momen tersebut memicu berbagai spekulasi di media sosial mengenai identitas dan tujuan kedatangannya. Dalam video yang beredar, wanita tersebut terlihat menghampiri Veda dan menyapanya dengan ramah. Keduanya sempat berbincang singkat sebelum berfoto bersama. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menjelaskan identitas wanita tersebut maupun hubungan khusus dengan Veda Ega. Karena itu, klaim mengenai keduanya sebaiknya tidak disimpulkan tanpa konfirmasi. Di sisi lain, fokus utama Veda tetap tertuju pada persiapan menghadapi sesi kualifikasi. Pembalap muda Indonesia itu masih memiliki peluang memperbaiki hasil melalui Q1 dan berusaha mengamankan tempat di Q2 demi memperoleh posisi start yang lebih baik pada balapan Moto3 Asen 2026. Dukungan penggemar Indonesia pun terus mengalir. Banyak yang berharap Veda mampu bangkit dari hasil praktis dan kembali menunjukkan performa terbaiknya saat sesi kualifikasi maupun balapan utama di Asen. Meski harus mengakhiri sesi praktis Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-20, Veda Ega Pratama tetap mendapat dukungan besar dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi sesaat setelah pembalap Honda Team Asia itu kembali ke area paddock. Veda diketahui sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi sesi kualifikasi berikutnya. Seorang wanita muda terlihat menghampiri Veda dan memberikan semangat setelah sesi berakhir. Keduanya tampak berbincang singkat dengan suasana hangat sebelum berpisah. Momen tersebut kemudian menjadi sorotan para penggemar yang berada di sekitar paddock dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bagi Veda, hasil praktis bukanlah akhir dari perjuangan. Pembalap muda Indonesia itu masih memiliki kesempatan untuk bangkit melalui sesi Q1 demi memperebutkan tiket menuju Q2. Dengan pengalaman yang terus bertambah dan dukungan dari tim serta para penggemar, Veda diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit Asen. Honda Team Asia mengungkap penyebab utama pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama gagal lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua Q2 Moto3 Asen 2026. Insiden kecelakaan pada awal sesi latihan membuat Veda kehilangan hampir seluruh waktu untuk mencatatkan lap terbaik. Veda Ega Pratama hanya mampu menempati posisi ke-23 pada sesi latihan Moto3 GP Belanda yang berlangsung di sirkuit Asen, Jumat 26/6/2026. Hasil tersebut membuatnya harus memulai perjuangan dari sesi Q1 untuk memperebutkan tiket ke Q2. Manajer Honda Team Asia,
Hiroshi Aoyama menjelaskan, kecelakaan yang dialami pebalap Gunung Kidul itu terjadi di sektor cepat lintasan, sehingga berdampak besar terhadap persiapannya. Veda mengalami kecelakaan besar di bagian trek yang cepat pada awal sesi latihan, sehingga ia kehilangan hampir seluruh sesi, kata Hiroshi Aoyama dalam keterangan resminya, Sabtu 27/6/2026. Aoyama menambahkan, kondisi cuaca yang sangat panas pada siang hari turut menyulitkan para pebalap mengendalikan motor di sirkuit Assen. Menurutnya, suhu lintasan yang tinggi menyebabkan banyak pebalap mengalami kecelakaan sepanjang sesi latihan. Hari pertama di Moto3 dengan kondisi yang sangat baik di pagi hari, tetapi siang harinya menjadi sangat panas. Suhu tersebut menciptakan kondisi yang sulit dan kita melihat banyak kecelakaan selama sesi tersebut, ujarnya. Setelah kecelakaan, tim teknis berupaya memperbaiki motor Veda agar bisa kembali ke lintasan. Namun, performa motor disebut tidak lagi optimal, sehingga menyulitkan Veda memperbaiki catatan waktunya. Kami memperbaiki motornya, dan ia bisa kembali ke trek. Tetapi performa motornya tidak persis sama seperti sebelumnya, sehingga ia tidak bisa memperbaiki catatan waktunya, tuturnya. Sementara itu, Aoyama juga menyoroti perkembangan rekan setim Veda, Zen Mitani. Menurutnya, pebalap asal Jepang tersebut mulai memahami karakter sirkuit Assen dan masih berpeluang meningkatkan performanya pada sesi kualifikasi. Untuk Mitani, menurut komentarnya, ia sekarang lebih memahami trek tersebut. Ia masih mempelajari Assen, tetapi ia telah menemukan arah untuk melaju lebih cepat. Besok, kita akan melihat seberapa banyak ia bisa meningkatkan performanya selama kualifikasi, tuturnya. Harapan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama untuk langsung melaju ke sesi Q2 Moto3 Assen 2026 harus pupus setelah hanya mampu menutup sesi praktis di luar 14 besar. Hasil tersebut membuat rider Honda Tim Asia harus berjuang lebih dulu melalui sesi Q1 demi memperebutkan tiket menuju Q2. Berdasarkan jalannya sesi latihan, penyebab utama Veda gagal lolos langsung ke Q2 adalah catatan waktu terbaiknya belum cukup kompetitif dibanding para rival. Meski sempat menunjukkan peningkatan pada beberapa sektor lintasan, akumulasi waktu putarannya masih belum mampu menembus zona aman 14 besar. Selain itu, persaingan Moto3 di Assen berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap hanya terpaut beberapa per 10 hingga 1/100 detik, sehingga kesalahan kecil di satu sektor saja dapat membuat posisi langsung melorot beberapa peringkat. Kondisi ini membuat Veda kehilangan kesempatan untuk mengamankan tiket otomatis ke Q2. Meski demikian, peluang Veda belum sepenuhnya tertutup. Pembalap asal Indonesia itu masih memiliki kesempatan bangkit melalui sesi Q1. Jika mampu menjadi salah satu pembalap tercepat di Q1, Veda tetap berhak melanjutkan perjuangan di Q2 dan memperbaiki posisi start untuk balapan utama Moto3 Assen 2026. Performa Veda juga menunjukkan bahwa kecepatannya saat simulasi balapan masih cukup menjanjikan. Tim Honda Tim Asia diyakini akan melakukan evaluasi terhadap setelan motor agar Veda bisa tampil lebih kompetitif pada sesi kualifikasi berikutnya. Dukungan para penggemar Indonesia pun diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pembalap berusia muda tersebut untuk bangkit di Assen. Perjuangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi perhatian menjelang balapan Moto3. Harus memulai balapan dari posisi ke-20 tentu bukan situasi yang mudah. Namun, banyak penggemar justru menilai inilah momen yang bisa membuktikan mental juara seorang Veda. Start dari barisan belakang membuat Veda harus menghadapi tantangan besar sejak lampu start padam. Setiap tikungan akan menjadi kesempatan untuk menyalip, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Meski begitu, banyak penggemar yakin Veda memiliki kemampuan untuk memperbaiki posisinya berkat gaya balap yang agresif namun tetap terukur. Di media sosial, nama Veda ramai diperbincangkan oleh para pecinta balap dari Indonesia hingga luar negeri. Tidak sedikit yang membandingkan semangat juangnya dengan para pembalap hebat yang pernah memulai balapan dari posisi belakang dan tetap mampu meraih hasil gemilang. Dalam berbagai diskusi penggemar, nama Valentino Rossi juga ikut disebut sebagai salah satu contoh pembalap yang dikenal piawai melakukan comeback. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Rossi mengenai Veda Ega. Dukungan untuk Veda terus mengalir. Banyak penggemar berharap pembalap muda Indonesia ini mampu kembali menunjukkan aksi menyalip yang memukau dan memberikan kejutan di lintasan. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, Veda dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang di ajang Moto3. Kini, semua mata tertuju pada penampilannya di lintasan. Mampukah Veda Ega bangkit dari posisi ke-20 dan kembali menciptakan kejutan? Dukungan dari masyarakat Indonesia tentu menjadi motivasi tambahan bagi sang pembalap untuk memberikan penampilan terbaiknya. Jangan lewatkan aksi Veda Ega dan terus dukung perjuangannya mengharumkan nama Indonesia di dunia balap internasional. Tak ada yang mudah ketika harus memulai balapan dari posisi ke-20. Namun, bagi Veda Ega Pratama,
tantangan justru menjadi kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di lintasan. Meski berada di barisan belakang, pembalap muda Indonesia itu tetap menunjukkan tekad kuat untuk bersaing dan mengejar posisi demi posisi. Banyak penggemar menilai bahwa yang membedakan pembalap hebat bukan hanya kecepatan, melainkan juga mental saat menghadapi situasi sulit. Itulah yang kini menjadi sorotan dari penampilan Veda. Semangat pantang menyerah dan keberaniannya saat bertarung di setiap tikungan membuat namanya kembali ramai dibahas oleh pecinta Moto3. Di media sosial berbagai komentar bermunculan. Sebagian penggemar bahkan ikut menyebut nama legenda MotoGP Valentino Rossi saat membahas pembalap-pembalap muda yang memiliki semangat juang tinggi. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Rossi mengenai penampilan Veda Ega, sehingga pembahasan tersebut berasal dari diskusi para penggemar, bukan komentar Rossi sendiri. Meski memulai dari posisi yang kurang menguntungkan, peluang Veda untuk tampil kompetitif tetap terbuka. Balapan Moto3 dikenal penuh persaingan ketat dan perubahan posisi bisa terjadi dalam hitungan tikungan. Karena itu, fokus, konsistensi, dan keberanian akan menjadi kunci bagi Veda untuk meraih hasil terbaik. Kini, harapan besar publik Indonesia kembali tertuju pada Veda Ega Pratama. Mampukah ia mengubah start dari P20 menjadi sebuah aksi comeback yang mengesankan? Semua jawabannya akan ditentukan saat lampu start padam dan pertarungan sesungguhnya dimulai di lintasan. Start dari posisi ke-20 tentu bukan situasi yang mudah bagi pembalap manapun. Namun, banyak penggemar percaya bahwa Veda Ega memiliki semangat juang untuk terus menekan hingga garis finish. Seandainya seorang legenda seperti Valentino Rossi memberikan komentar, banyak yang membayangkan pesannya akan berisi dukungan agar Veda tetap tenang, fokus, dan memanfaatkan setiap peluang selama balapan. Start di belakang bukan akhir segalanya, karena strategi, konsistensi, dan keberanian seringkali menjadi penentu hasil akhir. Terlepas dari posisi start, penampilan Veda Ega tetap dinantikan para penggemar Indonesia. Mereka berharap ia mampu menunjukkan performa terbaik dan membuktikan bahwa kerja keras bisa menghasilkan hasil yang membanggakan. Nama Veda Ega Pratama semakin mencuri perhatian pecinta balap motor Indonesia. Berkat prestasi dan perkembangannya di ajang internasional, banyak penggemar mulai membandingkan perjalanan karirnya dengan para legenda MotoGP. Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Valentino Rossi mengenai Veda Ega, banyak pihak menilai gaya balap dan mental bertandingnya menunjukkan potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Dengan usia yang masih sangat muda, Veda memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan membuktikan kemampuannya di Moto3. Jika performanya terus meningkat, bukan tidak mungkin ia akan mendapat perhatian dan pujian dari para legenda balap dunia di masa depan. Jadi, mampukah Veda Ega mengukir sejarah baru bagi Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangannya. Atmosfer jelang Moto3 Belanda 2026 di sirkuit TT Assen semakin memanas. Seluruh tim tengah mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi salah satu lintasan paling menantang dalam kalender Moto3. Karakter tikungan cepat dan perubahan arah yang khas membuat Assen menjadi ujian besar bagi setiap pembalap. Sorotan tertuju pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada seri sebelumnya. Perjuangannya bangkit dari posisi start ke-20 hingga finish di posisi kelima menjadi modal penting menghadapi balapan akhir pekan ini. Meski begitu, tantangan di Assen diperkirakan tidak akan mudah. Persaingan dengan para pembalap papan atas dipastikan berlangsung ketat. Sementara tim Honda Tim Asia terus berupaya menemukan seteran motor terbaik agar Veda mampu tampil kompetitif sepanjang akhir pekan. Kini, para penggemar Indonesia berharap Veda Ega kembali memberikan kejutan dan melanjutkan tren positifnya di Moto3 Belanda. Mampukah ia kembali menembus barisan depan dan mencetak hasil membanggakan di Assen? Semua mata akan tertuju pada aksi pembalap muda tanah air tersebut. Performa Veda Ega Pratama di Moto3 2026 terus menarik perhatian pecinta balap di Asia Tenggara. Setelah beberapa kali menampilkan aksi comeback yang impresif dan meraih hasil positif, banyak penggemar dari Malaysia mulai memberikan apresiasi terhadap kemampuan pembalap muda Indonesia tersebut di media sosial. Meski rivalitas Veda Ega dengan pembalap Malaysia, Hakim Danish, sering menjadi perbincangan, keduanya justru menegaskan bahwa hubungan mereka di luar lintasan tetap baik. Veda sendiri mengatakan bahwa mereka berteman di luar trek, sementara di atas motor mereka tetap bersaing secara profesional. Sejumlah komentar dari penggemar Malaysia menyoroti keberanian Veda saat melakukan overtake, konsistensinya dalam mengumpulkan poin, serta semangat juangnya meski harus memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan. Aksi-aksi tersebut membuatnya semakin dihormati oleh banyak penikmat balap di kawasan Asia Tenggara. Persaingan antara Veda Ega dan Hakim Danish pun kini semakin menarik untuk disaksikan. Alih-alih hanya menjadi rivalitas antar negara, banyak penggemar berharap keduanya terus berkembang dan mampu mengharumkan nama Asia Tenggara di ajang Moto3 hingga MotoGP pada masa mendatang. Start dari posisi ke-20 tentu bukan situasi yang diinginkan pembalap manapun. Namun, Veda Ega Pratama kembali menunjukkan mental pantang menyerah dengan terus berjuang sejak lap pertama.
Meski harus memulai balapan dari barisan belakang, Veda tampil agresif dan berusaha memangkas jarak dengan para pembalap di depannya. Aksi menyalip demi menyalip yang diperlihatkan Veda membuat banyak penggemar balap memberikan pujian di media sosial. Semangat juangnya dinilai sebagai salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki pembalap muda Indonesia tersebut. Penampilan seperti ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Veda memiliki potensi besar untuk berkembang di Moto3. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, ia diharapkan mampu bersaing secara konsisten dengan para pembalap papan atas pada seri-seri berikutnya. Perjuangan Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan setelah harus memulai balapan dari posisi ke-20. Meski berada di barisan belakang, pembalap muda Indonesia itu menunjukkan semangat juang tinggi dan berusaha menembus persaingan di setiap lap. Penampilan pantang menyerah tersebut membuat banyak penggemar balap memberikan apresiasi. Di media sosial, muncul berbagai spekulasi dari para penggemar yang membayangkan bagaimana jika legenda MotoGP Valentino Rossi menyaksikan langsung aksi Veda. Banyak yang berpendapat bahwa pembalap dengan mental sekuat itu layak mendapat perhatian dari tokoh-tokoh besar dunia balap. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Rossi mengenai hal tersebut. Performa Veda membuktikan bahwa posisi start bukanlah penentu akhir hasil balapan. Keberanian saat menyalip, konsistensi menjaga kecepatan, dan ketenangannya menghadapi tekanan menjadi modal penting untuk terus berkembang di Moto3. Dengan usia yang masih muda, perjalanan Veda Ega masih sangat panjang. Jika terus menunjukkan peningkatan performa, bukan tidak mungkin di masa depan ia akan mendapat perhatian dari para legenda MotoGP maupun tim-tim besar. Untuk saat ini, kabar bahwa Rossi ingin bertemu Veda masih sebatas spekulasi penggemar dan belum didukung bukti resmi. Hasil FP1 Moto3 Belanda 2026 belum sepenuhnya mencerminkan potensi Veda Ega Pratama. Pembalap muda Honda Tim Asia itu memang hanya mengakhiri sesi latihan bebas pertama, FP1, di posisi ke-20. Tetapi performanya sepanjang sesi memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Pada sesi FP1 Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Asan, Jumat 26 Juni 2026, Veda memilih memanfaatkan latihan untuk membangun konsistensi ketimbang mengejar catatan waktu terbaik dalam satu putaran. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut menyelesaikan total 16 lap. Sejak awal sesi, ia tampil percaya diri dengan berusaha mencatatkan waktu lap tanpa banyak bergantung pada slipstream pembalap lain. Asan sendiri bukan lintasan baru bagi Veda Ega Pratama. Pada musim 2024, ia pernah tampil di sirkuit berjuluk Katedral Kecepatan itu saat mengikuti Red Bull Rookies Cup dengan hasil finish keempat dan ketujuh. Perkembangan waktu lap Veda juga terlihat cukup positif. Ia memulai sesi dengan catatan 1 menit 44,0 detik sebelum meningkat ke 1:44,3 dan kemudian menembus 1:42,7. Sebagai gambaran, rekor lap Moto3 di Asen masih berada di angka 1:39,703 untuk seluruh sesi, sedangkan rekor balapan tercatat 1:40,405. Sementara pace juara musim lalu berada di kisaran 1 menit 41 detik rendah. Memasuki pertengahan sesi, Veda tetap menjaga konsistensi. 3 dari 4 lap terakhir pada run pertama berada di kisaran 1 menit 42 detik. Catatan terbaiknya saat itu adalah 1:42,446, meski belum cukup untuk menembus 15 besar. Di saat bersamaan, 7 pembalap sudah berhasil masuk ke rentang waktu 1 menit 41 detik, yakni Joel Kelso, Guido Pini, Alvaro Carpe, Maximo Quiles, David Almanza, Joel Esteban, dan Valentin Perone. Maximo Quiles tampil impresif dengan simulasi balapan yang sangat stabil. Pemuncak klasemen sementara tersebut mampu mempertahankan pace di kisaran 1:42 rendah hingga 1:41 tinggi selama 8 lap berturut-turut. Sementara itu, pemenang seri sebelumnya, Hakim Danish, juga berhasil mencatatkan waktu 1:41,800 pada lap ke-11. Setelah menyelesaikan 8 lap pertama, Veda Ega Pratama kembali ke garasi sebelum turun lagi sekitar 12 menit menjelang sesi berakhir. Kali ini ia keluar lintasan bersama rekan setimnya, Zen Mitani. Performa keduanya langsung terlihat berbeda sejak sektor pertama dengan selisih sekitar 0,4 detik. Veda kemudian membukukan waktu 1:42,004 yang sempat mengangkatnya ke posisi ke-13, sementara Mitani mencatat 1:42,916 dan berada di urutan ke-25. Pada run kedua, fokus Veda tetap sama, yakni menjaga konsistensi. Selama 7 lap beruntun, ia mampu mempertahankan pace di kisaran 1 menit 42 detik rendah. Menjelang akhir sesi, catatan waktunya kembali membaik menjadi 1 menit 41,970. Meski akhirnya turun ke posisi ke-20 pada klasemen akhir hasil Moto3 Belanda 2026 FP1, performa tersebut menunjukkan fondasi yang cukup baik untuk menghadapi sesi berikutnya. Posisi teratas hasil Moto3 Belanda 2026 FP1 menjadi milik Alvaro Carpe dengan waktu 1 menit 40,869 detik.
Ia unggul atas David Almanza dan Maximo Quiles yang melengkapi tiga besar. Sementara dua rival seangkatan Veda Ega Pratama, yakni Hakim Danish dan Brian Uriarte, finish di posisi ke-11 dan ke-12 dengan selisih sekitar setengah detik lebih cepat dari pembalap Indonesia tersebut. Meski belum masuk jajaran terdepan, hasil FP1 Moto3 Belanda 2026 memberi sinyal positif bahwa Veda memiliki ritme balap yang kompetitif. Dengan masih tersisa sesi latihan berikutnya serta kualifikasi, peluang untuk memperbaiki posisi masih terbuka lebar. Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menutup sesi latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 Belanda 2026 dengan menempati posisi ke-20. Sesi yang berlangsung di TT Sirkuit Assen, Jumat 26 Juni siang WIB, diwarnai performa naik turun dari pembalap Honda Tim Asia tersebut yang sempat menembus barisan depan di awal sesi. Awal sesi yang menjanjikan. Veda mengawali sesi FP1 dengan sangat kompetitif. Dalam 5 menit pertama, runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 44,047 detik yang menempatkannya di posisi ketiga. Catatan tersebut membuatnya hanya tertinggal kurang dari 1 detik dari dua pembalap di depannya, Maximo Quiles, CF Moto Aspar Team, dan Joel Esteban, Level Up MTA. Posisi melorot di pertengahan sesi. Namun, posisi Veda perlahan mengalami penurunan seiring berjalannya sesi. Saat sesi memasuki menit ke-10, ia sudah turun ke peringkat ke-17. Memasuki menit ke-15, posisinya belum mengalami perubahan signifikan setelah sempat masuk ke pit. Sementara itu, persaingan di kelompok terdepan berlangsung ketat antara Quiles dan Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo. Sebelum Joel Kelso, Brit, MLA Racing, mengambil alih pimpinan dengan waktu 1 menit 41,545 detik. Perbaikan waktu dan hasil akhir. Veda kembali menunjukkan kecepatannya pada 10 menit terakhir sesi. Ia berhasil memperbaiki catatan waktunya secara signifikan menjadi 1 menit 42 detik 004 detik dan naik ke posisi ke-13. Saat itu, ia terpaut 0,832 detik dari David Almanza yang sedang memimpin. Akan tetapi, Veda tidak dapat mempertajam waktunya lagi hingga sesi berakhir. Di sisi lain, para pembalap lain terus mencatatkan waktu lebih cepat. Hal ini membuat posisi Veda terus melorot dari peringkat ke-16 hingga akhirnya menutup sesi FP1 di urutan ke-20. Pembalap tercepat pada sesi ini adalah Alvaro Carpe yang membukukan waktu 1 menit 40,869 detik. Veda Ega Pratama terpaut 1,101 detik dari Carpe. Veda Ega Pratama penuh semangat menyambut Moto3 Belanda 2026 yang rangkaian agendanya dimulai di sirkuit Assen pada hari ini, Jumat 26/6. Pembalap 17 tahun itu optimistis melanjutkan balapan seri Eropa setelah pekan lalu tampil memukau dengan menyalip 15 pembalap. Start dari posisi ke-20, Veda bisa menuntaskan balapan di urutan kelima. Setelah Bruno, Moto3 Ceko, saya merasa sangat termotivasi, karena itu adalah balapan yang sangat positif. Kami mengalami kesulitan sepanjang Jumat dan Sabtu, tetapi pada hari Minggu kami bisa menunjukkan potensi terbaik. Start dari posisi ke-20 dan finish di urutan kelima rasanya luar biasa, khususnya karena saya bisa bersaing di grup pembalap terdepan dan memahami banyak hal selama balapan. Terang Veda dilansir dari rilis resmi Honda Tim Asia. Veda pun membawa bekal kepercayaan diri dalam perjalanan sekitar 992 km dari sirkuit Brno ke sirkuit Assen. Hal lain yang juga membuat penghuni peringkat ke-6 Moto3 2026 itu antusias adalah karakter sirkuit berjuluk Cathedral of Speed. Sekarang kami berada di Assen. Yang pertama kali akan kami lakukan adalah belajar sebanyak mungkin dari semua sesi dan membangun kepercayaan diri selangkah demi selangkah, terang Veda. Sirkuitnya terlihat sangat menarik karena cepat dan mengalir, jadi saya pikir ini akan menjadi tantangan yang bagus. Saya akan tetap bekerja dengan tim untuk memperbaiki diri hari ke hari dan berjuang lagi demi hasil yang bagus, tukasnya. Saat ini Veda ada di peringkat ke-6 klasmen pembalap Moto3 2026 dengan 82 poin. Veda Ega Pratama hanya menempati posisi ke-20 saat latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 Belanda berlangsung di sirkuit Assen, Belanda, Jumat 26/6. Namun, sesi pertama dari akhir pekan balapan ini benar-benar dimanfaatkan Veda untuk mencari ritme alih-alih kecepatan satu lap. Dalam 16 lap yang dilahapnya, Veda tampil dengan ritme yang sangat stabil. Selain itu, dia cukup percaya diri untuk mencari waktu lapnya sendiri pada awal sesi. Assen bukan sirkuit yang asing bagi rookie berusia 17 tahun itu. Pada 2024, Veda pernah tampil di sana saat mengikuti Red Bull Rookies Cup dengan hasil finish ke-4 dan ke-7, hampir podium. Peningkatan waktu ditunjukkan The Rocket Boy dalam 3 lap cepat pertamanya, dari 1 menit 44,0 detik, lalu 144,3, dan kemudian 142,7. Sebagai perbandingan, rekor lap tercepat Moto3 di Assen adalah 139,703 untuk semua sesi dan 140,405 untuk balapan. Adapun pace pemenang musim lalu ialah 141 rendah. Hingga 15 menit jalannya sesi, Veda masih melaju dengan pace 142 walau stabil, yaitu 3 dari 4 lap terakhirnya pada run pertama.
Catatan terbaik 142,446 pada run pertama membuat Veda berada di luar 15 besar hingga FP1 Moto3 Belanda memasuki menit ke-16 dari 35 menit yang tersedia. Sementara itu, 7 pembalap telah mencapai pace 141 detik. Mereka adalah Joel Kelso JRYD, Guido Pini Leopard, Alvaro Carpe KTM Ajo, Maximo Quiles Aspar, David Almansa Intec GP, Joel Esteban MTA, dan Valentin Perone Tech 3. Quiles paling impresif. Sang pemuncak klasemen cepat dalam simulasi lomba dengan ritme 142 rendah hingga 141 tinggi selama 8 lap beruntun. Pemenang balapan terakhir, Hakim Danish MT Helmets MSI, juga akhirnya menembus waktu 141, tepatnya 41,800 detik pada lap ke-11. Run pertama Danish lebih panjang dari Veda. Veda kembali ke garasi setelah 8 lap. Veda baru kembali ke lintasan sekitar 12 menit sebelum bubaran. Veda keluar ke trek bersama rekan setimnya, Sen Mitani, yang juga debutan tetapi belum pernah mencicipi asen. Kedatangan Veda Ega di Belanda menjadi sorotan para pecinta otomotif tanah air. Dalam skenario yang dibayangkan para penggemar, Veda mendapat sambutan hangat dari pesepak bola timnas Indonesia Jay Itzes sesaat setelah tiba di Belanda. Keduanya digambarkan saling berjabat tangan dan berbincang singkat, dengan Jay Itzes memberikan semangat kepada Veda yang akan menghadapi akhir pekan balap. Momen seperti ini tentu akan menjadi simbol dukungan antar atlet Indonesia yang berkarir di Eropa. Meski hanya merupakan ilustrasi atau skenario, banyak penggemar berharap suatu hari nanti Veda Ega dan Jay Itzes benar-benar bertemu dan saling memberikan dukungan dalam perjalanan karir mereka masing-masing. Kedatangan Veda Ega Pratama di Belanda jelang seri Moto3 Assen menjadi sorotan para penggemar otomotif tanah air. Veda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa impresif pada seri sebelumnya dan kini bersiap menghadapi tantangan di sirkuit Assen. Di media sosial dan sejumlah konten YouTube, beredar narasi bahwa Jay Itzes datang langsung untuk menyambut Veda di Belanda. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi atau bukti yang dapat memverifikasi bahwa pertemuan tersebut benar-benar terjadi. Klaim itu lebih banyak berasal dari konten media sosial dan YouTube, bukan pernyataan resmi dari pihak Veda maupun Jay. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, para penggemar berharap dua atlet kebanggaan Indonesia itu dapat bertemu dan saling memberikan dukungan. Veda kini fokus menghadapi balapan Moto3 Belanda di Assen, sementara Jay Itzes tetap menjalani aktivitas profesionalnya di dunia sepak bola Eropa. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama siap kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya pada seri ke-10 Moto3 2026 yang berlangsung di titik sirkuit Assen Belanda. Datang dengan modal performa impresif setelah finish di posisi 5 pada seri sebelumnya di Brno, Veda membawa kepercayaan diri tinggi untuk bersaing di barisan depan. Sirkuit Assen bukan lintasan yang benar-benar asing bagi Veda. Ia pernah membalap di sana pada ajang Red Bull Rookies Cup 2024 dan mencatat hasil yang cukup kompetitif. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal penting untuk beradaptasi lebih cepat sepanjang akhir pekan balapan. Manajer Honda Team Asia Hiroshi Ayawama juga berharap Veda mampu melanjutkan tren positif yang telah ditunjukkannya. Tim ingin menjaga momentum perkembangan dan memaksimalkan setiap sesi latihan hingga balapan demi meraih hasil terbaik di Assen. Kini, seluruh pendukung motorsport Indonesia menantikan aksi Veda Ega di Moto3 Belanda. Jika mampu mempertahankan konsistensi dan memanfaatkan setiap peluang, bukan tidak mungkin pembalap muda kebanggaan Indonesia itu kembali mencatatkan hasil membanggakan di panggung dunia. Jelang seri Moto3 Belanda di sirkuit Assen, perhatian publik Indonesia tertuju kepada Veda Ega Pratama yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada balapan sebelumnya. Di sisi lain, Jay Itzes juga berada di Belanda dalam aktivitas sepak bolanya. Banyak penggemar berharap dua atlet kebanggaan Indonesia tersebut dapat bertemu dan saling memberikan dukungan. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi bahwa Jay Itzes benar-benar menyambut Veda Ega secara langsung di Belanda. Harapan besar kini tertuju pada Veda Ega yang siap berjuang di Moto3 Belanda. Dukungan dari masyarakat Indonesia diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi pembalap muda tersebut untuk kembali meraih hasil terbaik di Assen. Suasana jelang Moto3 Belanda 2026 semakin menarik perhatian pecinta olahraga Indonesia. Pembalap muda Veda Ega Pratama dijadwalkan tampil di sirkuit Assen dengan membawa kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan perkembangan positif di beberapa seri terakhir. Di sisi lain, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes yang lahir di Belanda dan kini berkarir di Eropa juga menjadi sorotan publik. Banyak penggemar berharap keduanya dapat bertemu di Belanda sebagai sesama atlet kebanggaan Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang mengkonfirmasi bahwa Jay Itzes akan menyambut langsung kedatangan Veda Ega di Belanda.
Harapan tersebut masih sebatas spekulasi dan keinginan para penggemar di media sosial. Fokus utama Veda Ega kini adalah memberikan penampilan terbaik di Moto3 Asen. Dengan pengalaman balapan di lintasan tersebut dan performa yang terus meningkat, pembalap muda Indonesia itu diharapkan mampu kembali meraih hasil membanggakan dan mengharumkan nama bangsa di ajang balap dunia. Veda Ega Pratama penuh semangat menyambut Moto3 Belanda 2026 yang rangkaian agendanya dimulai di sirkuit Assen pada hari ini, Jumat 26 Juni. Pembalap 17 tahun itu optimistis melanjutkan balapan seri Eropa setelah pekan lalu tampil memukau dengan menyalip 15 pembalap. Start dari posisi ke-20, Veda bisa menuntaskan balapan di urutan kelima. Setelah Brno, Moto3 Ceko, saya merasa sangat termotivasi karena itu adalah balapan yang sangat positif. Kami mengalami kesulitan sepanjang Jumat dan Sabtu, tetapi pada hari Minggu kami bisa menunjukkan potensi terbaik. Start dari posisi ke-20 dan finish di urutan kelima rasanya luar biasa, khususnya karena saya bisa bersaing di grup pembalap terdepan dan memahami banyak hal selama balapan. Terang Veda dilansir dari rilis resmi Honda Team Asia. Veda pun membawa bekal kepercayaan diri dalam perjalanan sekitar 992 km dari sirkuit Brno ke sirkuit Assen. Hal lain yang juga membuat penghuni peringkat ke-6 Moto3 2026 itu antusias adalah karakter sirkuit berjuluk Cathedral of Speed. Sekarang kami berada di Assen. Yang pertama kali akan kami lakukan adalah belajar sebanyak mungkin dari semua sesi dan membangun kepercayaan diri selangkah demi selangkah. Terang Veda. Sirkuitnya terlihat sangat menarik karena cepat dan mengalir, jadi saya pikir ini akan menjadi tantangan yang bagus. Saya akan tetap bekerja dengan tim untuk memperbaiki diri hari ke hari dan berjuang lagi demi hasil yang bagus, tukasnya. Saat ini Veda ada di peringkat ke-6 klasemen pembalap Moto3 2026 dengan 82 poin. Veda Ega Pratama kembali menjadi perhatian Honda Team Asia jelang seri Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen. Honda menilai pembalap muda Indonesia itu terus menunjukkan perkembangan positif setelah tampil impresif di seri Republik Ceko. Pada balapan sebelumnya di Brno, Veda berhasil finish di posisi kelima meski memulai balapan dari grid ke-20 setelah mendapatkan penalti. Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian terbaiknya musim ini dan mendapat apresiasi dari manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama. Aoyama menegaskan tim kini mengalihkan fokus penuh ke seri Assen yang akan berlangsung mulai hari ini, 26-28 Juni 2026. Menurutnya, persiapan maksimal diperlukan mengingat karakter sirkuit Assen yang menuntut konsistensi dan kecepatan tinggi. Selain memuji perkembangan Veda, Aoyama juga menyampaikan terima kasih kepada sponsor, pendukung, dan seluruh kru tim yang terus mendukung proses pengembangan para pembalap muda Honda Team Asia. Jadwal MotoGP Belanda 2026. Jumat 26 Juni, 14.00 WIB sampai 14.35 WIB Free Practice 1 Moto3. 14.50 WIB sampai 15.30 WIB Free Practice 1 Moto2. 15.45 WIB sampai 16.30 WIB Free Practice 1 MotoGP. 18.15 WIB sampai 18.50 WIB Practice Moto3. 19.05 WIB sampai 19.45 WIB Practice Moto2. 20.00 WIB sampai 21.00 WIB Practice MotoGP. Sabtu 27 Juni. 13.40 WIB sampai 14.10 WIB Free Practice 2 Moto3. 14.25 WIB sampai 14.55 WIB Free Practice 2 Moto2. 15.10 WIB sampai 15.45 WIB Free Practice 2 MotoGP. 15.50 WIB sampai 16.05 WIB Kualifikasi 1 MotoGP. 16.15 WIB sampai 16.20 WIB Kualifikasi 2 MotoGP. 17.45 WIB sampai 18.00 WIB Kualifikasi 1 Moto3. 18.10 WIB sampai 18.25 WIB Kualifikasi 2 Moto2. 18.40 WIB sampai 18.55 WIB Kualifikasi 1 Moto2. 18.05 WIB sampai 19.20 WIB Kualifikasi 2 Moto2. 20.00 WIB Sprint Race MotoGP 13 laps. Minggu 28 Juni. 16.00 WIB Race MotoGP 20 laps. 17.15 WIB Race Moto2 22 laps. 19.00 WIB Race MotoGP 26 laps. Finish kelima di Moto3 Republik Ceko menjadi bukti perkembangan signifikan Veda Ega Pratama. Jika mampu menjaga konsistensi dengan memaksimalkan sesi kualifikasi di Assen, peluangnya untuk kembali bersaing di barisan depan bahkan meraih podium terbuka lebar. Balapan di Belanda juga akan menjadi ujian penting untuk melihat sejauh mana peningkatan performa Veda dalam menghadapi persaingan Moto3 yang semakin kompetitif. Ajang balapan Moto3 pekan ini akan berlangsung di sirkuit Assen, Belanda. Pebalap muda Indonesia Veda Ega punya catatan bagus ketika tampil di sirkuit tersebut. Dilansir Detik Sport, GP Belanda merupakan balapan ke-10 di Moto3 2026. Balapan itu akan digelar pada 28 Juni 2026.
Veda Ega dalam 9 balapan sebelumnya tampil cukup oke. Pebalap berusia 17 tahun itu meraih 2 podium saat finish ketiga di Moto3 Brasil dan Moto3 Prancis. Di klasemen sementara Moto3 2026, Veda Ega berada di posisi ke-6 dengan koleksi 82 poin. Sementara itu, sirkuit Assen tidak asing bagi Veda Ega lantaran sudah pernah 2 kali balapan di sana. Momen itu terjadi di ajang Red Bull Rookies Cup 2024. Pada balapan pertama, Veda Ega berhasil menempati posisi keempat. Sedangkan pada balapan kedua, pebalap asal Gunung Kidul itu finish di posisi ke-7. Pada GP Ceko akhir pekan lalu, Veda Ega juga baru saja finish kelima. Padahal Veda Ega memulai balapan dari posisi ke-20. Apakah modal bagus itu membuat Veda Ega mampu meraih hasil maksimal saat beradu cepat di Assen? Moto3 Belanda 2026 yang bergulir di sirkuit Assen pada 26-28 Juni ini akan menjadi panggung berikutnya untuk seorang Veda Ega Pratama. Bakat muda paling potensial milik Indonesia saat ini tersebut sedang berada dalam rasa percaya diri yang tinggi dari performa seri sebelumnya. Ya, di GP Ceko, Veda tampil menggila dengan menjadi pembalap yang paling banyak melakukan manuver dengan menyalip 15 rival. Dari hasil tersebut, motivasi tinggi diungkapkan oleh pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu menghadapi seri ke-10 Moto3 2026 ini. Nuansa sangat positif mengiringi langkah Veda untuk bisa melanjutkan trennya di lintasan sepanjang 4,5 km tersebut. Setelah balapan Brno, saya merasa sangat termotivasi karena balapan tersebut berjalan sangat positif, kata Veda melalui siaran Honda Tim Asia. Start dari posisi ke-20 atau turun 12 tingkat dari posisi sebenarnya karena hukuman saat kualifikasi, andalan Honda Tim Asia itu melejit. Veda bahkan sempat bersaing di zona podium dan mengacak-acak dominasi KTM sebelum akhirnya meraih finish di posisi kelima. Meski sedang berada dalam rasa percaya diri yang tinggi, rider berusia 17 tahun itu tidak ingin jemawa dan memilih merendah. Percaya proses masih menjadi pedoman bagi Veda setelah apa yang dia lalui pada GP Ceko lalu, di mana dia mengawali kiprahnya dengan kesulitan. Dengan progres dari sesi ke sesi, Veda akhirnya bisa merampungkan aksinya dengan baik walau gagal mengamankan podium. Kami sempat mengalami akhir pekan yang sulit pada hari Jumat dan Sabtu, namun pada hari Minggu kami berhasil menunjukkan potensi kami, kata Veda. Memulai balapan dari posisi ke-20 dan finish di posisi kelima memberikan perasaan yang luar biasa, imbuhnya. Berkaca dari penampilannya di sirkuit Brno, Veda banyak mengambil pelajaran ketika menjalani persaingan di grup depan melawan 5 rider lainnya yang semuanya memakai motor KTM. Adalah rider Malaysia Hakim Danish yang keluar sebagai pemenang, Brian Uriarte yang finish di tempat kedua, dan Maximo Quiles yang finish di urutan ketiga. Selain itu, Veda juga bersaing dengan David Almansa yang merebut tempat keempat dan Alvaro Carpe, rekan setim Uriarte yang berhasil dia susul di lap terakhir. Hal itu terutama karena saya bisa bersaing dengan kelompok pembalap terdepan dan memahami banyak hal selama balapan berlangsung, kata Veda. Untuk balapan di Assen, Veda juga akan berproses dari satu sesi ke sesi lainnya, di mana dia merasa karakter flowing di lintasan ini menjadi tantangan tersendiri untuknya. Rekan setim Zen Mitani itu juga berharap dirinya bisa bekerja sama dengan tim dalam memberikan umpan balik yang presisi untuk mencari setelan motor yang mumpuni. Kini kami tiba di Assen. Tujuan utamanya adalah belajar sebanyak mungkin dari setiap sesi dan membangun kepercayaan diri secara bertahap, kata Veda. Sirkuit ini tampak sangat menarik karena karakternya yang cepat dan mengalir. Jadi menurut saya, ini akan menjadi tantangan yang bagus. Saya akan terus bekerja sama dengan tim, berusaha melakukan perbaikan setiap harinya, dan kembali berjuang untuk meraih hasil yang memuaskan, imbuhnya. Manajer tim Honda Tim Asia Hiroshi Ayoma menegaskan ambisinya untuk menjaga momentum positif jelang seri ke-10 Moto3 Grand Prix Belanda 2026. Hiroshi Ayoma ingin atmosfer kebangkitan yang ditunjukkan Veda Ega Pratama pada balapan sebelumnya bisa terus berlanjut di sirkuit TT Assen Belanda akhir pekan ini. Skuad Honda Tim Asia memang tengah diselimuti motivasi tinggi. Hal ini tak lepas dari aksi memukau Veda Ega Pratama di GP Ceko sepekan lalu, di mana sang rookie asal Gunung Kidul tersebut melakukan comeback sensasional dari posisi start ke-20 untuk finish di peringkat kelima, P5. Hiroshi Ayoma mengaku sangat puas dengan daya juang serta kematangan yang diperlihatkan Veda maupun rekan setimnya Zen Mitani saat menjinakkan sirkuit Brno, Republik Ceko yang super panas. Mantan juara dunia kelas 250cc itu meminta anak-anak asuhnya langsung mengalihkan fokus demi melanjutkan tren peningkatan performa. Veda menjalani balapan yang luar biasa dengan bangkit dari P20 ke P5, dan Zen juga memetik pengalaman yang sangat penting. Setelah akhir pekan yang positif di Brno, terutama bagi para pembalap Moto3 kami ingin menjaga momentum ini, terus belajar dan berkembang dari sesi ke sesi, kata Hiroshi Ayoma dalam rilis resmi tim Kamis, 25 Juni 2026. Langkah Veda dan Zen dipastikan kembali menemui ujian berat. Sirkuit TT Assen yang dikenal sebagai The Cathedral of Speed, katedral kecepatan, memiliki karakteristik yang menuntut tingkat presisi dan kehati-hatian yang sangat tinggi dari seorang pembalap.
Sekarang kami menuju Belanda, ke sirkuit Assen, sebuah lintasan yang sangat bersejarah. Treknya sendiri tergolong cukup sempit, namun kecepatan rata-ratanya sangat tinggi. Dipenuhi banyak tikungan cepat dan beberapa bagian teknis yang kecil. Jadi, ini selalu menjadi sirkuit yang menantang bagi para pembalap. Beber Oyama. Selain faktor teknis lintasan yang sempit dan mengalir, pria asal Jepang ini juga mengingatkan timnya untuk waspada penuh terhadap faktor eksternal, yakni kondisi cuaca di Belanda yang terkenal sangat sulit diprediksi, dan seringkali mengubah peta persaingan secara mendadak. Ditambah dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, Assen selalu menciptakan situasi dan cerita yang berbeda di setiap musimnya. Kami tidak pernah bosan di sirkuit ini. Kami sangat termotivasi untuk melanjutkan progres ini di Assen, kata Oyama.